Selamat pagi semua. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat. Walaupun kita di rumah saja karena COVID-19 ini, tetapi kita harus tetap belajar. Nah, sebagai materi kita hari ini adalah tentang seni patung. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi karya patung dengan berbagai bahan dan teknik. Yang kedua, menjelaskan berbagai media dalam berkarya seni patung. Sedangkan yang ketiga, menjelaskan teknik berkarya dan media dalam berkarya seni patung. Yang keempat, menjelaskan prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Sebelum kita melanjutkan materi tersebut, kalian akan menonton dulu pada video berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi pelajaran. Apa itu seni patung Anda semua? Yuk kita cari tahu. Seni patung adalah sebuah ciptaan karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetis yang bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume atau biasa dilihat dari berbagai arah. Kemudian, berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam, yaitu yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Sedangkan yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Nah, di sini ada kita lihat contoh patung sebagai fungsi personal. Kemudian, contoh patung sebagai fungsi sosial. Kemudian, contoh patung sebagai fungsi fisik. Selanjutnya, bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bentuk imitatif atau figuratif, yaitu realisme atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak. Apa itu? Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam. Untuk perwujudannya bersifat abstrak. Contohnya seperti patung bentuk imitatif. Kemudian, contoh patung bentuk non-figuratif atau abstrak. Jika kita membuat sebuah karya patung, tentu kita harus mengenal bahannya terlebih dahulu. Adapun bahannya, yang pertama adalah bahan lunak. Apa contoh bahan lunak itu? Seperti tanah liat. Kemudian yang kedua, bahan sengon. Apa contoh bahan sengon tersebut? Yaitu seperti kayu waro. Yang ketiga, bahan keras. Contoh bahannya adalah seperti kayu jati. Sedangkan yang keempat adalah bahan cor atau bahan cetak. Apa contohnya? Seperti semen putih. Sedangkan yang kelima adalah bahan lainnya seperti bahan kertas yang digodok. Sedangkan peralatan yang digunakan untuk membuat patung tersebut adalah yang pertama, butsir. Butsir ini digunakan untuk membuat patung yang terbuat dari kayu ataupun kawat. Kemudian yang kedua adalah meja putar. Meja putar ini berguna untuk memudahkan dalam mengontrol atau berbagai arah. Sedangkan yang ketiga adalah pahat.
yaitu gunanya untuk memahat atau mengurangi atau membentuk dari bahan batu ataupun dari bahan kayu. Yang keempat adalah sendok. Ini berfungsi untuk mengambil adonan ataupun menempelkan pada kerangka patung. Sedangkan yang kelima adalah alat las atau karbit listrik. Selanjutnya, teknik berkarya seni patung. Yang pertama, teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Yang kedua, teknik busir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Yang ketiga, teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Yang keempat, teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan. Yang kelima, teknik assembling, yaitu dengan merakit. Nah, itulah tadi materi kita seni patung. Di sini Ibu akan memberikan kalian kegiatan tentang bagaimana kesimpulan materi kita hari ini. Kalian menulis kesimpulannya pada catatan kalian masing-masing. Kemudian di sini ada Ibu memberikan penilaian ataupun berupa tugas yang Ananda akan mengerjakannya pada buku latihan kalian masing-masing. Sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan seni patung? Yang kedua, apa sajakah alat dan media dalam berkarya seni patung? Yang ketiga, bagaimana teknik berkarya dan apa saja media dalam berkarya seni patung? Kemudian yang keempat, bagaimana prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik serta karya patung yang dibuat? Nah, tugas yang ketiga, Ananda bisa praktek berkarya seni patung, yaitu Ananda bisa bebas memilih bahan ataupun alatnya. Tetapi di sini ada Ibu sediakan sebuah bahan, yaitu dari bahan lunak yang mudah kalian cari dari alam seperti tanah liat. Nah, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih.